Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita ketemu di pertemuan ketiga, yaitu kita akan membahas tentang pekerjaan profesional dan faktor penunjang. Nah, kita kenapa harus belajar lebih detail lagi tentang profesional? Karena teman-teman di pertemuan kemarin sudah belajar perbedaan ya antara pekerjaan, profesi dan profesional. Dan teman-teman juga harus tahu apa itu profesional secara lebih mendalam dan faktor penunjangnya itu seperti apa. Nah, kita berawalkan dari definisi terlebih dahulu. Profesionalisme itu lebih erat dengan tiga hal, gitu ya. Satu, dari sisi keahlian bidang. Orang disebut dengan profesional berarti dia punya salah satu atau lebih gitu ya keahlian yang memang dia miliki. Jadi ada kualitas yang dia punya yang tentu lebih unggul dibandingkan orang lain. Yang kedua adalah sikap dan perilaku. Not only talk about talent, kalau misalkan teman-teman mau disebut dengan profesional, sikap dan perilakunya juga pasti akan berbeda. Dari sisi orang-orang yang berprofesi tertentu, dia profesional pasti akan rekat juga dengan sikap dan perilaku yang dia tampilkan. Lalu yang ketiga adalah standar etika. Pekerjaan sesuai standar teknis atau etika profesi yang berlaku. Sebagai apapun teman-teman nantinya, kalau memang itu adalah sebuah profesi, harus kita tahu etika profesi sebagai profesi A itu apa, sehingga nanti kita dalam berkegiatan, dalam berkehidupan sebagai profesi tadi, kita tahu standar apa yang harus kita jalankan, mana yang harus kita patuhi, dan mana yang tidak boleh kita langgar. Jadi kalau dari sisi kesimpulan, kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan sesuai bidang dan tingkatannya. Ya, jadi memang erat sekali dengan kemampuan seseorang, keterampilan seseorang, di mana nanti based on their field, gitu ya, bidangnya apa, tingkatannya bagaimana. Nah, ini ciri sikap profesionalisme ya, yang bisa ditunjukkan oleh seseorang yang memang ingin disebut dengan profesional. Satu, high skills atau keterampilannya tinggi. Dia menguasai keahlian gitu ya, dan relevan juga dengan pekerjaan yang sedang dia ampuh. Yang kedua adalah orientasi pelayanan. Orang yang disebut dengan profesional memang orientasinya adalah pada kepentingan umum, kepentingan publik, bukan semata-mata untuk salary, untuk honor, untuk kepentingan pribadinya, tapi memang untuk kepentingan publik. Ya, itu ciri-ciri orang profesional. Lalu ketiga adalah pengawasan ketat. Maksudnya bagaimana? Perilaku kerja diawasi secara ketat untuk menjaga kualitas. Yang namanya juga profesional, dalam setiap tindak tanduknya itu akan dijaga ketat oleh dirinya yang bersangkutan dan juga oleh lembaga-lembaga yang memang menaunginya. Jadi bagaimanapun dalam dia berkegiatan, berkehidupan dan melakukan profesi sebagaimana mestinya, akan selalu ada pengawasan agar si orang tersebut tidak keluar jalur. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah sistem balas jasa. Penghargaan yang mencerminkan prestasi kerja. Yang mana profesional mereka itu akan tahu yang namanya sistem balas jasa. Baik itu misalkan di perguruan tinggi, di sekolah gitu ya, ataupun mungkin di perusahaan. Ketika memang mereka melihat bibit-bibit baru, bibit unggul yang memang punya potensi untuk diapresiasi, mereka akan mempertimbangkan itu sehingga ya kalau memang perlu diapresiasi ya apresiasi. Jadi tidak takut untuk berhadapan dengan orang-orang baru yang memiliki keahlian tinggi, sehingga memang ketika lingkungan tadi diisi oleh orang-orang profesional, ya pasti akan menempatkan seseorang di tempat yang tepat juga. Lalu di sini ada nilai profesionalisme aparatur. Kenapa di sini bahasanya aparatur?
kita lebih sering ya erat dengan bahasa-bahasa misalkan kayak PNS atau ASN gitu kan ya. Terus juga ada abdi negara, di mana mereka-mereka ini sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari, dan sepertinya kalau kita bisa kasih contoh paling dekat ya memang mereka-mereka seperti guru, dosen gitu kan, lalu juga dengan aparat abdi negara di sana. Mereka memang suatu profesi yang pastinya memang profesi, dan kita perlu belajar nilai-nilai apa yang mereka patut untuk jalankan gitu ya. Nah, di sini ada dua yang saya rangkum. Satu dan lainnya kepentingan umum. Betul ya, sama kayak yang tadi, profesional itu memang fokusnya ke umum, ke publik, bukan ke dirinya sendiri. Yang kedua adalah pendidikan dan spesialisasi. Tanpa pendidikan, tidak mungkin seseorang bisa mengemban profesi. Nah, lalu ada spesialisasi, di mana kalau spesialisasi ini, mereka yang sudah berpendidikan, lalu mereka memfokuskan diri, saya mau di mana nih fokusnya. Kayak dokter, ada dokter umum, ada dokter spesialis. Lebih spesialis dia, lebih spesifik apa yang dia em, tekuni gitu ya, bahkan bayarnya lebih mahal. Dan dari sisi keterampilan, penguasaan, keahlian pasti lebih detail orang-orang yang memang ambil spesialisasi. Makanya butuh sekali nilai profesionalisme bicara tentang spesialisasi, karena logikanya seseorang itu tidak mungkin menguasai seluruh bidang gitu ya. Dokter aja ada dokter umum memang cuma dokter spesialis. Tapi kalau dari sisi pengetahuan tentang jantung misalkan, dokter spesialis jantung dengan dokter umum, mana yang lebih akan paham secara detail? Pasti dokter spesialis jantung, karena memang mereka ya memang mendalami itu gitu ya, bertahun-tahun mendalami jantung saja memang karena fokusnya di situ. Jadi pasti dari sisi pendidikan, dari sisi pengetahuan, wawasan pasti akan lebih paham yang dokter spesialis jantung. Nah, profesionalisme aparatur adalah birokrasi yang efektif dan bertanggung jawab. Karena kita bicara tentang guru, dosen, lalu ada abdi negara, ya memang mereka butuh profesional untuk menjalankan apa yang menjadi tugasnya gitu, karena itu bicara kerat juga dengan namanya birokrasi. Kalau satu poin saja tidak profesional begitu ya, masih pasti akan berdampak juga pada birokrasi yang lain. Nah, ini profesionalisme pegawai. Nah, ini untuk pegawai berlaku secara umum untuk teman-teman misalkan di lingkungan karyawan gitu ya. Nah, apa sih tingkat kemampuan pegawai? Satu, dari sisi aspek potensial. Yang namanya setiap tenaga kerja pasti punya potensi. Nah, potensinya tadi pasti ya harus berkembang gitu ya. Makanya disebut potensi dinamis. Karena nggak ada potensi yang orang itu punya potensi segitu-segitu aja. Kalau selama dia itu masih memang mau belajar, ya nggak mungkin pengetahuannya stagnan di tempat yang sama. Pasti dia akan selalu berkembang. Yang kedua adalah aspek fungsional. Melaksanakan pekerjaan secara tepat guna sesuai tugas dan tupoksi. Dari sisi fungsional, pegawai disebut profesional gitu ya, kalau dia memang melaksanakan pekerjaannya sebagaimana mestinya. Misalkan job desk-nya ABC, ya udah, mau dibilang profesional maka kerjakanlah ABC. Kalau ABC sudah selesai, sudah rampung, dan Anda mau membantu pekerjaan lain selain ABC, it's okay. Tapi kalau ABC-nya saja belum tuntas, jangan berpikir untuk membantu pekerjaan D, E, F sampai Z. Karena sebanyak-banyaknya tugas teman-temannya kalian yang kalian bantu, oh iya bu, saya itu nggak bisa menjalankan pekerjaan saya, tapi saya membantu teman, itu malah disebut tidak profesional. Karena dari sisi aspek fungsi, kamu difungsikan di ABC, maka ABC tadi yang akan harus kamu utamakan. Lalu ketiga adalah aspek personal, memiliki sifat kepribadian yang menunjang pekerjaan. Jadi teman-teman, di posisi sekarang ya sebagai mahasiswa, coba fokus dan berkaca pada diri sendiri. Teman-teman tuh nantinya mau jadi apa, dan mungkin sekarang sudah bekerja, pekerjaanmu ini sebagai apa.
Apakah pekerjaanmu dengan personalmu bertolak belakang atau memang masih bisa satu satu ranah gitu ya. Kenapa? Karena kalau nanti teman-teman bekerja pada pekerjaan yang memang tidak sesuai dengan personal diri kamu, nantinya akan banyak hambatan. "Ibu saya bisa." Oke, kamu bisa, tapi suatu saat kamu akan menemukan titik jenuh gitu ya, akan menemukan titik hambat, di mana kalau tidak ada lagi support system di lingkunganmu, sulit rasanya kamu untuk terus maju ke atas. Lalu ada aspek profesionalisme. Nah, ini profesionalisme bicara tentang aspek profesionalisme yang tadi sampaikan di awal, kemampuan dan keterampilan kerja dalam bidang tertentu. Jadi dari sisi kemahiran, kelihayan, kefasihan dalam melaksanakan pekerjaanmu sebagai apa, maka di situ bisa diukur aspek profesionalisme seseorang. Dari sisi operasional gitu ya, bisa mendayagunakan kemampuan dalam proses pelaksanaan kegiatan. Nah, dari sisi ini juga teman-teman harus tahu caranya bekerja. Kan saya sering bekerja, Bu, iya, tapi dalam pekerjaan tadi bukan pekerjaan dalam artian profesinya, tapi bisa jadi pada saat teman-teman melaksanakan apapun kegiatan, teman-teman juga harus mempertimbangkan dari sisi operasional saya ini mumpuni nggak sih untuk mencapai label profesional tadi gitu ya. Misalkan sebagai seorang guru, dari sisi profesinya oke lah dia mengajar gitu ya, dia mendidik peserta didik. Tapi dari sisi operasionalnya, barangkali ketika guru tadi bertugas dalam pelaksanaan kegiatan tertentu di sekolah gitu ya, itu juga ngaruh tuh. Itu juga diukur tuh sebagai aspek operasional untuk mengukur apakah si guru tadi profesional nggak sebagai pegawai. Karena apa? Karena guru tuh tidak hanya mendidik dan mengajar sebetulnya. Ada aspek-aspek lain yang memang dia akan lakukan, yang akan mereka lakukan sebagai tugas guru juga di suatu sekolah atau dosen juga di kampus, yang menunjang profesinya dia. Jadi bukan bicara tentang hanya keterampilan mengajar, tapi dari sisi operasional pun dia harus tahu dia harus berbuat apa, apakah dia seseorang yang geraknya cepat, apakah bagaimana. Yang terakhir adalah aspek produktivitas, di mana pegawai tadi disebut dengan profesional kalau dia memang punya motivasi untuk berprestasi, untuk memberikan hasil yang paling optimal. Semaksimal mungkin kemampuannya dia akan dia curahkan kepada perusahaannya. Itu ciri-ciri pegawai yang profesional. Karena dia memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya, maka hasil pun pasti akan maksimal. Beda sama orang yang setengah hati melaksanakan pekerjaan. Dari sisi hasil, kualitas pasti beda. Dan dari sisi kualitas pun juga pasti akan berbeda. Nah, ini materi pekerjaan profesional yang teman-teman akan erat kaitannya lagi dengan 3 poin. Kita bicara tentang kompetensi profesional, lalu ada nanti ada etika dan integritas, dan juga ada sikap kerja. Kompetensi profesional ada keahlian dalam pengetahuan yang mendalam, keterampilan intrapersonalnya juga interpersonalnya, dan keterampilan teknis yang mahir. Ini kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang profesional. Lalu kedua dari sisi etika dan integritas. Tidak ada orang profesional yang tidak jujur. Kalau misalkan mereka menggunakan kemahirannya, kepintarannya, kecerdasannya untuk menipu seseorang, menipu lembaga, ya dia nggak bisa disebut orang profesional. Makanya etika pun harus dijaga, dan yang namanya kejujuran itu yang menjadi poin nomor 1 yang menjadi pegangan setiap profesi. Tidak hanya guru, tidak hanya dosen, tidak hanya pegawai, tapi seluruh profesi pasti butuh orang yang jujur dan juga dapat dipercaya. Yang kedua adalah tanggung jawab. Nah, sesibuk apapun teman-teman, ketika memang ada tanggung jawab yang diemban, ya harus teman-teman ambil manajemen waktunya sehingga semuanya berjalan dengan baik. Tidak ada yang diunggulkan, tidak ada yang dikecewakan, sehingga memang teman-teman semuanya bisa ngasih tanggung jawab. Yang ketiga adalah moralitas tinggi dalam setiap tindakan. Karena kita sebagai seorang profesional dalam bertingkah laku, dalam bersikap, ya memang moralnya harus dijunjung tinggi. Norma-normanya tuh dipegang. Sehingga ketika kita mau melaksanakan atau melakukan hal-hal aneh, hal-hal yang nyeleneh, oh iya,
Kalau saya berbuat A, nanti dampaknya akan seperti ini. Ya sudah, saya diam saja. Nah, itu akan lebih baik. Nah, dari sikap kerja ada dedikasi tinggi. Tidak ada profesional yang tidak mencintai pekerjaannya. Kalau tidak mencintai pekerjaan, maka seringan apapun pekerjaan itu tidak akan bisa tuntas. Tapi kalau orang yang mencintai pekerjaan, seberat apapun itu, pasti akan dia jalani dengan senang hati, sehingga dedikasi pun pasti akan tinggi ya. Karena dia nggak akan mau selesai kalau pekerjaannya memang belum selesai. Yang kedua adalah motivasi internal untuk kinerja terbaik. Yang namanya profesional tidak perlu dimotivasi dari luar, dia itu dari dalam dirinya memang sudah punya motivasi yang baik. Saya sebagai seorang profesional harus menunjukkan bahwa saya adalah guru yang gitu ya bisa menjadi contoh untuk guru-guru yang lain. Kalau datang tepat waktu bukan karena kepala sekolahnya akan menegur kalau saya telat, tapi memang saya ingin menunjukkan kinerja saya yang paling baik. Saya datang harus paling awal. Murid-murid saya belum datang, saya harus datang lebih dahulu. Kepala sekolah saya belum datang, saya juga harus datang lebih dulu. Itu namanya motivasi yang datang dari dalam diri kita sendiri atau motivasi internal namanya. Ada disiplin dalam mematuhi peraturan. Yang namanya sikap kerja seorang profesional tidak perlu disuruh. Dia tahu aturannya ABC, maka itulah yang akan dia patuhi, dia laksanakan secara simultan gitu ya. Dan terakhir adalah kemauan belajar dan beradaptasi. Karena seseorang tadi ya di awal disampaikan tidak ada orang yang punya potensi itu statis, pasti dia dinamis, berkembang, dan selalu belajar. Maka orang-orang yang di skala profesional tadi, ya mereka harus tetap selalu mau belajar. Karena dimanapun mereka berada, bisa jadi mereka bertemu sama orang-orang yang jauh lebih hebat dari mereka. Dan yang lebih hebat tadi, terkadang tuh bukan orang-orang yang pakai seragam, pakai dasi, tidak. Kadang kita harus belajar juga sama tukang sapu gitu ya, sama tukang cuci piring, atau mungkin sama apa namanya abang-abang tambal ban gitu kan ya, ketika kita lagi ke bengkel dia ngomong enak gitu ya, seolah-olah kayak kita sedang digurui oleh dia. Tapi ketika kita cerna dengan pikiran positif, iya juga ya gitu kan ya, akhirnya kita bisa belajar dari orang-orang seperti itu. Nah, profesional tadi ketika dia mau belajar dan beradaptasi dengan lingkungannya, maka dia akan tumbuh kembang menjadi seseorang yang memang selalu meningkat kinerjanya, meningkat perkembangan kognitifnya dan juga keahliannya. Tuntutan seorang profesional itu apa gitu ya? Satu, tadi pelayanan publik. Ini berkali-kali diulang dan diulang bahwa orang-orang profesional tidak memikirkan dirinya sendiri. Fokusnya pada publik saja. Yang kedua adalah good governance, mendukung pelaksanaan pemerintah yang baik dan bersih. Kalau dia profesional, dia punya etika, dia menjunjung standar etika profesi yang memang sudah dibakukan atau sudah diterapkan gitu ya pada profesinya. Maka ketika dia berhadapan dengan birokrat pun, dengan pemerintah, ya dia mendukung pelaksanaan pemerintah. Pemerintah punya aturan apa, ya saya ikuti. Dan ketika memang ada prosedur yang harus ditempuh, ya tempuh, laksanakan prosedur sesuai sebagaimana mestinya, dan tidak ada hal-hal yang memang kita laksanakan untuk menjaga kepentingan pribadi kita, kita melaksanakan misalkan gratifikasi, memberikan suap dan segala macam, itu profesional harus jaga sekali. Karena misalkan seperti ini, ada seorang engineer gitu ya yang memang di industrial engineering, dia kemampuannya oke, uangnya banyak. Suatu ketika dia itu harus atau diberikan project untuk membangun sebuah apartemen misalkan, dan itu posisinya di lingkungan yang dilarang pemerintah untuk dibangun bangunan tinggi. Tapi karena dia itu punya hasrat untuk dapat profit yang tinggi, karena itu project yang mungkin MM-an atau TT-an gitu ya, maka bisa jadi dia akan menghubungi pemerintah, lalu nanti akan melaksanakan bisa jadi melaksanakan suap, bisa jadi gratifikasi dan segala macam, yang akhirnya memuluskan akalnya dia. Nah, kalau profesional
tapi tidak akan mungkin melaksanakan hal seperti itu. Meskipun dia punya kesempatan untuk melaksanakan itu, dia punya uang untuk memberikan apapun yang dia butuhkan, ya tetap tidak bisa disebut dengan profesional. Ketiga adalah perubahan lingkungan, mengimbangi perubahan lingkungan strategis yang cepat. Jadi kalau misalkan emang teman-teman disebut dengan profesional, ketika lingkungannya berubah, lingkungannya beradaptasi, ya teman-teman juga harus bisa cepat juga gitu ya beradaptasi dengan itu. Karena ketika misalkan kita dari sisi profesional, tapi kita nggak tahu lingkungan kita tuh sebenarnya butuhnya apa sih, siapa sih yang kita hadapi. Kalau kemarin generasi milenial, sekarang sudah generasi Z, dan mungkin ke depan akan ada generasi alfa, berbeda tuh ya cara penanganannya, pola pendidikannya, sehingga memang itu butuh pembelajaran untuk kita sebagai orang-orang yang memang bergelut di profesi. Dan terakhir adalah iptek dan globalisasi. Yang namanya iptek globalisasi sudah pasti mendunia. Kita nggak usah gimana ya, perpikiran kecilnya mungkin di lingkungan Bekasi saja gitu ya. Orang-orang sudah banyak yang belajar, sudah banyak yang kuliah, lalu banyak juga yang sudah datang dari luar negeri, luar kota, dari luar negeri ke Bekasi gitu ya untuk menimba ilmu di sana. Mereka akan pulang membawa keilmuan baru. Nah, keilmuan baru tadi dalam bentuk ipteknya bisa, atau mungkin dalam sisi budaya. Nah, globalisasi itu tidak bisa kita hindari karena memang internet itu sudah luar biasa. Kita di sini tapi bisa melihat aktivitas orang-orang yang ada di Amerika, di Inggris gitu ya, bahkan hanya melalui ponsel saja yang pasti ada internetnya gitu ya. Kita nggak perlu jauh-jauh ke Amerika untuk tahu tentang Amerika gitu kan ya. Kita nggak perlu jauh-jauh menyelam ke Palu Mariana karena sudah ada tentang itu di YouTube dan segala macam. Jadi memang globalisasi tidak bisa dihindari, oleh karena itu kita sebagai seorang profesional harus bisa menghadapi itu. Kalau nanti ada globalisasi muncul, saya harus bagaimana? Dan kalau sekarang sudah muncul juga, jadi saya harus menempatkan diri bagaimana. Nah, ini ciri-ciri profesionalisme aparatur. Ada equality, atau bahasanya adalah persamaan. Ya, perlakuan yang sama dalam pelayanan tanpa memandang afiliasi atau status. Nah, ini kalau di sisi pemerintahan ya, kita bicara aparatur itu dalam skala pemerintahan. Mereka yang bekerja di pemerintahan disebut dengan aparatur, begitu maksudnya. Nah, prinsip mereka adalah satu, equality. Siapapun yang datang ke mereka untuk minta dilayani sebagai profesinya, ya mereka harus dilayani dengan baik. Tidak berarti harus Bapak A dulu, Ibu B dulu, harusnya dia menjadi pejabat dulu baru dilayani, tidak. Memang ada prinsip ekualitas di situ. Yang kedua adalah equity, benar perlakuan yang adil, terutama untuk masyarakat yang pluralistik. Ini juga sama, tapi dari sisi perlakuan masyarakat-masyarakat yang memang tidak terlalu mendominasi gitu ya, tetap bisa diberikan pelayanan secara adil. Loyalty atau kesetiaan pada konstitusi, pimpinan, dan lain-lain. Yang namanya aparatur, kalau dia memang sudah cinta dengan pekerjaannya, dia loyal dengan pekerjaannya, maka ya mereka biasanya akan menuntaskan pekerjaan sampai tuntas, baru mereka bisa pulang, bisa memikirkan hal-hal lain kayak gitu ya. Lalu ada accountability, siap menerima tanggung jawab atas setiap pekerjaan yang dilakukan. Jadi kalau profesional, sebenarnya nggak hanya aparatur ya, seluruhnya memang orang-orang yang bertanggung jawab. Dia melakukan kesalahan, dia bertanggung jawab untuk itu. Dia misalkan membuat suatu produk cacat gitu ya di perusahaan, ya dia harus menggantinya gitu. Oh, dia merusak salah satu part mesin atau bagaimana, ya dia harus menggantinya. Itu pun termasuk profesional. Nah, asas pokok profesionalisme itu ada 3. Satu adalah based on basic knowledge, yang kedua adalah orientasi pelayanannya, dan 3, sistem pengawasan. Dari basic knowledge itu pengetahuan dasar, memiliki pengetahuan dasar yang dapat dipelajari dan dikuasai. Gak mungkin ya orang profesional tidak punya pengetahuan dasar, tidak mungkin. Yang kedua adalah orientasi pelayanan, di mana orientasi pelayanan ini akan lebih kepada bagaimana caranya seorang profesional tadi memikirkan cara melayani seseorang, cara melayani masyarakat, sehingga apa yang memang perlu dia berikan manfaat pada masyarakat, dia bisa untuk itu.
Yang ketiga adalah sistem pengawasan, di mana sistem pengawasan melalui himpunan, asosiasi, dan juga kode etik. Nah, ini faktor penunjang ada dua jenis, ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal itu pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, lalu motivasi kerja yang tinggi, pengalaman kerja yang bikin dia matang, dan dedikasi terhadap profesi. Ini datang dari individunya mereka sendiri dan pasti sangat dibutuhkan ya untuk seorang profesional. Tidak harus dapat asupan dari eksternal dulu baru bisa profesional, tidak kayak gitu. Yang kedua adalah faktor eksternal. Ada lingkungan kerja yang kondusif, itu juga bisa sangat menunjang. Lalu ada dukungan organisasi dan juga manajemennya, sistem penghargaan yang adil, keanggotaan organisasi profesi, dan juga kepemimpinan yang efektif. Faktor luar ini itu dari lingkungan ini sangat punya dampak untuk seseorang yang profesional. Meskipun dia dituntut untuk punya motivasi internal, tapi memang lingkungan juga berpengaruh. Ketika teman-teman motivasinya misalkan cuma 80%, ketika dapat atau berada di lingkungan yang memang sangat mendukung, ya bisa jadi akan naik menjadi 100%. Dan ketika teman-teman merasa saya dihargai ya di sini, iya, iya pasti teman-teman juga akan mencintai pekerjaan teman-teman, dan pasti saya yakin akan berpengaruh juga gitu ya pada apa yang teman-teman akan curahkan. Nah, satu lagi dari sisi anggota organisasi profesi. Kemarin kita sudah sampaikan di awal kenapa seorang profesional, seorang profesi, dia harus punya keanggotaan sebagai anggota salah satu organisasi profesi, karena teman-teman akan menciptakan lingkungan yang sangat support. Kalau guru-guru nggak punya MGMP, atau MGMP ya, musyawarah guru mata pelajaran kalau nggak salah, dia itu kan organisasi profesi namanya. Ya, saya nggak tahu dia sebut dengan legal atau tidak, tapi yang jelas di MGMP tadi dia mempersatukan seluruh guru di mata pelajaran tertentu. Jadi MGMP bahasa Indonesia, dia ketemu sama guru bahasa Indonesia. Logikanya, ketika memang dia bergaul dan bercengkrama dengan sesama guru bahasa Indonesia, maka dia akan punya banyak cara untuk belajar. Contoh, oh saya guru bahasa Inggris apa namanya, bab satu gitu ya, bahasa Inggrisnya itu tentang misalkan tentang introduction. Ketika saya mau ngajarin cara memperkenalkan diri seseorang, ya mungkin saya menggunakan games gitu kan ya, sehingga mereka mau ngomong dan segala macam. Ketika di MGMP itu nanti akan ada tutor. Nah, dan mereka bisa sharing juga. Oh, kalau di SMP ini atau di SD ini cara mereka untuk menjelaskan bab satu kayak gimana sih? Oh, ternyata ada cara baru ya. Kita bisa saling belajar sama lain. Seperti itu ya. Jadi memang eksternal dan internal sangat saling berkegantungan. Dari sisi profesionalnya kita butuh juga motivasi internal sendiri, tidak perlu di motivasi orang baru kita muncul, tapi dari sisi lain lingkungan juga sangat berdampak. Jadi pandai-pandailah mencari lingkunganmu, teman-teman support sistemmu, sehingga memang bisa menunjang profesi yang sedang kamu jalani. Demikian, kita lanjut ke sesi tanya jawab mungkin di sesi forum diskusi. Terima kasih banyak.